Ketika sudah mengucapkan di masjid syahadat la ilaha illallah, tetapi mengharapnya kebaikan kepada jin, tetapi mintanya kepada jin, maka ini menunjukkan kalimat syahadatnya dia belum sempurna, bahkan tidak sempurna. Kenapa? Karena harusnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka siap menerima perintahnya. Maka Allah perintahkan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Dan menyembelihlah untuk Allah, bukan menyembelihnya untuk jin. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya solat saya, sembelihan saya, hidup dan mati saya untuk Allah. Ini kan enggak, solat saya untuk Allah, sembelihan saya untuk jin laut. Ini belum menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Ya, karena orang yang belajar dengan saya akan menguatkan. Mungkin aneh ini kok pengajian kok isinya penuh dengan dalil Quran dan Sunnah. Tadi jangan sampai kita menjadi orang yang alergi dengan Al-Quran dan Sunnah. Agama kita dibangun dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan menjadi orang yang alergi. Ya saya kan pengennya pengajian itu Ustaz yang lucu-lucu dari awal sampai akhir Ustaz. Ya manggil aja pelawak. Betul ya Pak? Betul enggak? Orang pengennya begitu lucu dari awal sampai akhir, pelawak aja dipanggil. Ya saya kan pengennya yang cerita-cerita ngalor ngidul ngetan ngulon, ya panggil aja tukang dongeng, selesai. Maka Allah mengkabarkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36 bahwa ketika telah mengucapkan la ilaha illallah, setelah paham, menerima tanpa ragu-ragu, siap melaksanakan konsekuensinya. Ya. Allah berfirman tentang orang musyrikin dahulu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dahulu orang-orang musyrikin ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau. Kenapa? Tahu maknanya. Tahu maknanya mereka, paham betul artinya mereka. Sehingga mereka enggak mau mengucapkan, yastakbirun, sombong mereka. Kenapa mereka enggak mau mengucapkan ini? Tahu artinya. Paham artinya. Apa artinya? Konsekuensinya itu ada. Enggak cuma di lisan, tapi konsekuensinya ada. Perintah setelah mengucapkan itu harus dilaksanakan konsekuensinya. Sehingga mereka enggak mau mengucapkan. Karena mereka paham benar makna la ilaha illallah. Mereka paham benar sehingga mereka enggak mau mengucapkan. Seperti pamannya Nabi sendiri. Pamannya Rasul ketika diajak untuk apa? Ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul mengatakan ya am, la kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib paham artinya. Ini bukan sekedar ucapan di lisan ini. Ada konsekuensinya. Ya, akhirnya menolak Abu Thalib. Mungkin bagi kita susahnya apa sih itu Abu Thalib? Cuman disuruh ngucapin la ilaha illallah saja enggak mau. Padahal jaminannya kan Rasul mengatakan akan membela nanti di hari kiamat. Bukan sekedar ucapannya, tetapi yang lebih dari itu konsekuensinya. Harus siap menerima. Ya. Apa lanjutannya ayat yang ke-36? Mereka orang musyrikin dahulu wa yaqulun, mereka mengatakan, jawab mereka. Apa jawabannya? A inna latariku alihatana li syairin majnun. Ya. Apakah kita akan percaya ucapannya penyair gila? Rasul dianggap gila coba. Apa ucapannya Muhammad, kata mereka? Muhammad ngajak kita cuman nyembah satu. Cuman menjadikan sesembahan beribadah cuman satu, yaitu Allah saja. Kita enggak boleh minta kepada jin, kita enggak boleh minta kepada malaikat, kita enggak boleh minta kepada
patung, kita nggak boleh minta kepada orang yang mati. Ini harus siap konsekuensinya dihilangkan semua. Cuman satu, siap nggak ente? Orang musyrikin, enggak, saya nggak siap karena saya biasanya nyembahnya banyak. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tidak siap dengan konsekuensinya. Ya, maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, syarat yang ketiga adalah ya menerima. Menerima apa? Konsekuensinya. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah mematuhi dengan lisan dan hatinya, dengan anggota badan dan hatinya. Mematuhi dengan anggota badan dan hati. Jadi ucapan kalimat la ilaha illallah, syarat yang keempat adalah mematuhi, mentaati dengan anggota badan dan hati. Kenapa dengan anggota badan dan hati? Karena enggak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah dengan anggota lisannya, tapi hatinya enggak terima. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa? Hatinya enggak terima, enggak yakin. Ini seperti orang munafik. Orang munafik dia meyakini. Orang munafik dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya enggak percaya. Hatinya mengingkari. Maka tetap ucapan la ilaha illallahnya orang munafik, maka apa? Tidak diterima. Tidak diterima. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang munafik dalam surat khusus, surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, mereka orang munafik ngomong di depannya Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Allah lebih tahu ucapan mereka. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa apa? Orang munafik itu bohong walaupun sudah mengucapkan dengan lisan. Kenapa? Hatinya enggak terima. Sehingga syarat di dalam kalimat la ilaha illallah yang keempat yaitu dengan apa? Dengan meyakini, kemudian mengetahui, memahami, dan juga yang keempat adalah dengan mentaati dengan anggota badan dan hatinya. Atau sebaliknya yakin dalam hatinya yang dibawa Muhammad ini benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul. Tetapi enggak mau mengucapkan dengan lisan. Ini seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu tahu benar yang dibawa Nabi itu benar. Tahu, yakin, paham artinya. Tetapi enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kebalikannya sama orang munafik. Fasih benar tuh orang munafik ngomongnya. Syahadatnya langsung di depan Rasul. Tetapi hatinya enggak terima. Sehingga harus dua-duanya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Surat apa? Az-Zumar ayat yang ke-54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wa aslimulah. Dan hendaklah kalian tunduk patuh dengan hati dan lisannya atau anggota badannya kepada Allah. Wa aslimulah. Dan tunduklah kalian, tunduk maknanya enggak cuma di lisan tetapi ya apa? Lisan dan hatinya, perbuatannya dan hatinya. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima, dan syarat ini enggak boleh dipisah. Ya, enggak boleh cuma ngambil 5 doang, sisanya enggak, semuanya. Ya. Harus apa? Semuanya karena ini syarat-syaratnya ini. Sehingga kalau salah satu hilang, maka apa? Maka seperti sholat tanpa wudhu. Seperti zakat kayak nggak punya uang. Seperti haji tapi nggak mampu. Itu maknanya. Karena itu syaratnya.
Yang kelima adalah ya, jujur di dalam ya, jujur ya, benar-benar atau jujur di dalam ucapannya. Ya, jujur di dalam ucapan la ilaha illallah. Enggak cuman karena apa? Enggak cuman karena pengen sesuatu dari dunia ini sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Tidak jujur. Ya, tidak jujur dia ucapan la ilaha illallahnya karena apa? Karena menginginkan apa? Menginginkan dunia. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan dunia. Maka harus jujur, benar-benar dalam hati dia mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Bukan karena niatan yang lain kecuali apa? Kecuali karena Allahu Rabbul Alamin. Ya, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ketiga. Surat apa? Al-Ankabut ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Allah Subhanahu wa taala mengetahui benar ya orang-orang yang jujur ucapannya. Bukan kayak orang munafik, ngomongnya ada tapi enggak jujur dia, menyembunyikan dalam hatinya apa? Mengingkari. Ya, di dalam hatinya aslinya enggak beriman, cuman ngomongnya doang dia, enggak jujur. Ya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu benar yang enggak jujur. Ya. Allah tahu benar siapa yang jujur ucapan la ilaha illallah, dan Allah tahu benar siapa orang-orang yang berbohong. Ya. 6. Bahkan Rasul bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahumullahu 'alan nari." Rasul bersabda, barang siapa tidaklah seseorang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, dia jujur dalam hatinya, lisan dan jujur dalam hatinya, illa harramallahu alaihin nar, ya, illa harramahumullahu 'alan nar, kecuali Allah mengharamkan baginya neraka. Berarti dimasukkan ke surga, karena diharamkan masuk neraka berarti masuknya surga. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ucapan lisan dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah, dan yang keduanya apa? Dia ya jujur dalam ucapannya, benar-benar dalam ucapannya. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang 7? 6 jamaah. Ini saya ngetes antum aja. Ya. Enggak. Benar ya, 6 ya. 6. Syarat yang ke-6 adalah ikhlas. Ikhlas. Apa maknanya ikhlas dalam kita beribadah? Enggak boleh kita ya mengharapkan ya kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh karena mengharapkan apa? Mengharapkan dari dunia. Tidak boleh dia mengharapkan karena ingin mendapatkan pangkat, bukan karena ingin agar namanya dikenal, bukan karena ingin mendapatkan dari dunia yang sedikit, tetapi tujuan utama di dalam ibadah setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka mengikhlaskan niat untuk apa? Untuk beribadah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahkan di sana disebutkan apa? Allah berfirman, dan ya tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali untuk apa? Untuk mukhlishina lahuddin, untuk mengikhlaskan di dalam beribadah. Ya, sehingga ya tidak boleh dia beribadah karena mengharapkan ya karena ingin dipuji,
karena ingin dikenal, karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan apa? Ya, dari sesuatu yang diharapkan dari dunia ini. Tetapi tujuan yang pertama adalah ingin mendapatkan kebaikan. Tujuan yang pertama dari ibadah kita pengen apa? Pengen mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Nah, kemudian yang ketujuh. Syarat yang ketujuh adalah cinta. Cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Mencintai kalimat la ilaha illallah. Tetapi cinta ini butuh pengorbanan. Bukan cuman di lisan, saya cinta kalimat itu. Buktinya apa Pak? Ini saya buat bendera. Apa iya sih bukti cinta kalimat la ilaha illallah itu cuman buat bendera? Buktinya apa Bu? Jenengan cinta kalimat la ilaha illallah. Oh ya, buktinya saya buat apa? Buat di baju saya nih tulisannya la ilaha illallah. Kemudian bukti cintanya saya taruh di apa? Di lukisan, di dinding, taruh di ruang tamu. Bukan. Kenapa? Karena cinta itu butuh pengorbanan. Iya enggak? Masya Allah keren juga nih. Yang muda-muda langsung senyum-senyum ini kayaknya nih. Ya. Begitu pula di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah perlu pengorbanan. Apa pengorbanannya? Pengorbanannya dengan bukti kita mengamalkan perintahnya. Ya. Orang kalau cuma ngomong saya cinta kamu loh. Buktinya apa Mas? Ya buktinya saya kerja. Saya kerja siang malam pagi sore. Ya. Untuk siapa? Ya untuk apa? Untuk keluarganya. Bukti saya cinta kepada keluarga. Saya tanggung jawab kepada anak dan istri. Tetapi kalau cuma ngomong ke istrinya, tenang, saya tuh cinta kamu. Giliran kerja jam 7 pagi, cuman apa? Ya, enggak kerja. Ya, siangnya tidur. Ya, malamnya nonton sinetron, enggak mau kerja. Maka bukti cintanya enggak ada. Ya. Maka buktikan cinta itu membutuhkan pembuktian. Ya. Dan di dalam kecintaan, syarat yang ketujuh cinta kepada la ilaha illallah perlu dengan bukti. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Surat apa? Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan mereka orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, mereka sangat mencintai Allah. Apa makna sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjalankan perintahnya. Mereka menjauhi larangannya. Mereka siap menerima tugas-tugasnya. Itu makna pembuktian dari iman. Bukti dari kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena cinta bukan hanya sekedar di lisan. Tetapi cinta membutuhkan pengorbanan dan membutuhkan apa? Membutuhkan bukti. Yang terakhir. Kalau di situ 7. Ada tambahannya. Ya, walaupun tambahan ini masuk di dalam makna la ilaha illallah. Ya, yaitu mengingkari peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya, maknanya kita tidak membenarkan peribadahan kecuali peribadahan hanya kepada Allah. Ya. Sehingga ketika ada seorang muslim kemudian dia mengatakan agama Islam itu benar. Tetapi juga agama yang lain menurut saya benar semuanya. Ya. Maka ucapan ini adalah ucapan yang apa? Yang menyelisih dari syarat. Ya. Dan kita pun jangan sampai kita menjadi yang enggak senang dengan orang yang meyakini agamanya paling benar. Kita pun jangan sampai minder. Kita meyakini di dalam agama kita, agama Islam menurut kita yang paling benar. Sebagaimana orang non-muslim mereka juga nyembah ini, nyembah itu, mereka juga meyakini agama mereka yang paling benar. Kenapa kita itu harus ragu? Wong mereka aja
meyakini yang dia lakukan itu menurut mereka benar, maka begitu pula menurut orang muslim juga kita yakini. Kita seorang muslim meyakini yang paling benar agama kita. Ya. Jangan sampai malah kayak tadi. Ya. Maka ingat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka syarat di dalam la ilaha illallah ya meyakini agama Islam yang paling benar, yang paling apa? Yang paling sempurna dan yang diterima. Ya, bukan ketika itu langsung ada tuduhan, oh berarti jenengan ini ya orang radikal. Ya enggak begitu. Wong ini kan agama keyakinan. Apakah ketika kita mengatakan agama selain Islam itu salah terus kita berbuat buruk kepada mereka? Ya enggak. Kan dalam agama kita lakum dinukum waliyadin. Agama kalian silakan, agama kalian mau ibadah seperti apa kalian silakan. Kita enggak pernah ganggu. Ya, ini kan keyakinan. Bukan berarti kita itu membenci akhirnya kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum kepada orang-orang non-muslim. Enggak, ini kan keyakinan kita meyakini agama Islam yang paling benar. Sebagaimana mereka meyakini agama mereka yang paling benar. Ya. Makanya Rasul SAW tinggal di Madinah itu bukan cuma orang muslim saja di Madinah. Rasul tinggal di Madinah itu ada orang musyrikin. Ada orang munafik. Ada orang ahlul kitab. Ada orang Yahudi, apakah Rasul ngusik mereka? Enggak, Rasul tinggal bareng. Tetapi Rasul meyakini agama Islam yang paling benar. Tetapi Rasul tidak mengusik ibadah mereka. Enggak, terserah mereka. Maksa untuk masuk Islam juga enggak ada Rasul memaksa mereka. Dan juga Rasul apakah pernah ganggu ibadah mereka di Madinah? Enggak pernah, enggak ada. Rasul hidup berdampingan dengan orang Yahudi dari Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Rasul bareng di Madinah. Apakah pernah dengar Rasul itu ganggu ibadahnya mereka orang musyrikin, orang ahlul kitab, orang Yahudi? Pernah? Enggak ada ceritanya. Tetapi keyakinan tetap. Dan kita Kita menghormati mereka punya keyakinan seperti itu, silakan sebagaimana Rasul demikian. Maka jangan sampai mengkaitkan tentang keyakinan seperti ini kemudian dikaitkan dengan tidak toleransi, tidak. Ngajarin orang muslim jangan toleransi. Kenapa? Orang yang paling toleransi itu umat Islam. Ya. Orang yang paling toleransi adalah umat Islam. Bayangkan kalau suatu penduduk mayoritas umat Islam kemudian di tengah-tengah mayoritas itu non-muslim, maka di dalam Islam dijamin aman. Tetapi kalau dibalik, mayoritas bukan muslim, di situ ada muslim, tengah-tengah paling minoritas, siapa yang jamin aman? Siapa yang jamin aman? Tapi kalau orang muslim sebagai mayoritas, maka orang non-muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Sehingga tidak perlu mengajari umat Islam dengan toleransi. Kenapa? Umat Islam, agama, Allah ini, Rasul telah mengajarkan bagaimana bertoleransi. Maka umat Islam ini manusia yang paling paham tentang toleransi. Gak ada pernah mengganggu. Mereka masuk Islam pun tidak ada yang memaksa. Sehingga harus kita pahami. 6. Jadi, keyakinan syarat di dalam la ilaha illallah adalah meyakini agama Islam yang dibawa oleh Rasul adalah agama yang paling sempurna dan agama yang diterima. Satu-satunya agama yang diterima. Dengan itu kita mengetahui dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallah. Rasul bersabda barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengingkari sesembahan selain Allah, maka diharamkan hartanya, darahnya, dan nanti pada hari kiamat dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai syarat, sebagai syarat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jamaah tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kurang lebih ada 8. Oh, ini saya baru tahu, Ustaz. Apakah saya perlu ngulangin syahadatnya? Ya enggak perlu. Tinggal perbaiki. Enggak harus, oh saya baru tahu ada syarat-syarat ini.
kalau begitu saya mau syahadat ngulang, ya nggak perlu, sudah tinggal apa diperbaiki ya, dan terus untuk memperbaiki tentang keislamannya ya, tidak diulang lagi, tapi untuk terus memperbaiki ya, untuk memperbaiki di dalam kalimat syarat-syarat tadi. Nah, kita ulangi tadi apa yang pertama syarat-syaratnya jamaah biar nggak lupa. Masih ada yang ingat, ibu-ibu ada yang ingat? Satu apa ibu-ibu? Memahami, syaratnya memahami arti la ilaha illallah. Yang kedua meyakini. Yang ketiga yang di sini coba. Ya. Yang putra ada yang ketiga? Di bukunya kan ada itu, tinggal baca kan. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah menerima. Ya, yang keempat taat dengan hati dan anggota badan. Yang kelima jujur di dalam ucapan la ilaha illallah, bukan seperti orang munafik yang cuma di lisan. Kemudian yang keenam, ikhlas di dalam beribadah. Yang ketujuh, cinta. Yang terakhir, mengingkari peribadahan selain Allah dan meyakini agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Ada jemaah? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.